Ribuan personil dikerahkan untuk padamkan kebakaran lahan di Riau. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dijenguk istri keduanya di tahanan KPK. Liverpool akan bawa seluruh pemain terbaiknya hadapi timnas Indonesia. Selamat petang, saudara. Senyum menghiasi wajah sejumlah warga miskin yang memperoleh bantuan langsung sementara masyarakat BLSM. Namun tidak sedikit pula yang berurai air mata karena tidak mendapatkannya. Saya Juanita Wiratmaja, Anda menyaksikan Liputan 6 Petang. Ribuan personil terus berupaya memadamkan api di lahan yang terbakar di Riau. Hari ini pemadaman melalui udara menyasar kawasan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Tak hanya menyemai hujan buatan, upaya pemadaman kebakaran lahan di Riau juga melibatkan sejumlah helikopter yang melakukan waterbombing dari udara. Kawasan yang terbakar hebat di Mandau, Bengkalis ini adalah lahan gambut yang sulit untuk dipadamkan. Titik api di bawah permukaan tanah lahan gambut bisa kembali berkobar setelah sebelumnya dianggap padam. Setidaknya 1.400 personil terlatih dari berbagai kesatuan dikerahkan untuk memadamkan api. Lokasi yang sulit dijangkau, keterbatasan alat dan sumber air, tiupan angin, serta udara yang kering membuat proses pemadaman lebih lama dari yang diperkirakan. Jumlah personil pemadam rencananya akan ditambah untuk diturunkan di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai, dan Pelalawan. BMKG Pekanbaru mencatat terjadi lonjakan jumlah titik api dari 80 menjadi 106 titik. 14 perusahaan di Riau diduga menjadi pelaku pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di beberapa kota hingga mencapai negara tetangga Singapura dan Malaysia. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya, 8 dari 14 perusahaan asal Malaysia itu sudah terbukti melakukan pembakaran lahan. Datanya kuat, kita legal action. Kita bawa mereka ke pengadilan. Baik. Saya bilang sama mereka, asap siapa yang suruh ke sana? Yang bakar hutan ini siapa? Ini juga kebunnya orang Malaysia, orang Singapura juga ambil keuntungan dari situ. Ya. Asap naik, yang ke sana bawa ke sana kan angin. Angin itu bukan urusan kita. Begitu. Jadi kita bicara baik-baik begitu. Terkait asap yang mengganggu hingga ke negara tetangga, Baltasar rencananya akan bertemu dengan Menteri Lingkungan Singapura dan Malaysia. Yusril Ardanis dan Rianto Naim melaporkan dari Pekanbaru Riau dan Jayapura, Papua. Untuk membantu menangani kebakaran lahan di Riau, 5.000 orang Satgas yang tadi dilepas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apel siaga Satgas Penanggulangan Bencana Asap berlangsung di Skuadron Udara 17 Halim Perdana Kusuma Selasa siang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri meninjau sebelum Satgas diberangkatkan. Kurang dari 30 menit SBY mengecek persiapan peralatan, perlengkapan hingga kesiapan angkutan udara yang digunakan. Untuk memadamkan titik api, Satgas beranggotakan total lebih dari 5.000 orang dari gabungan BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, hingga BPKP. Selain itu, Satgas butuh menyewa setidaknya 2 pesawat pengebom air dan helikopter dengan kapasitas tinggi. Yang menunggu ketersediaan pesawat yang kita perlukan, yaitu untuk bombing, ya, waterbombing. Saya tadi juga minta bantuan dari Kementerian Luar Negeri, Menlu, untuk mencari gimana nih. Ada dari Rusia, ada dari Kanada, ada dari Australia, ada dari Korea. Ya, ini kita sedang mencari yang bisa langsung kita sewa secepatnya. Satgas tidak hanya bertugas memadamkan api, tapi juga mencegah meluasnya kebakaran dan merawat kesehatan masyarakat yang mulai terserang penyakit ISPA. Jati Dharma dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Pembagian bantuan langsung sementara BLSM diwarnai senyum dan tangisan. Sebagian warga miskin tersenyum gembira mendapatkan bantuan uang, tetapi ada pula yang menangis karena tidak mendapatkan BLSM, padahal sudah beberapa kali didata sebagai warga miskin. Antrean panjang terlihat sejak pagi di kantor pos besar Tangerang. Bagi ratusan warga miskin, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu sejak mereka mendapatkan kartu perlindungan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Senyum gembira terlihat dari para warga yang mendapatkan Rp300.000 untuk 2 bulan pertama.
Ya buat makan apa? Iyalah, nambah-nambahin buat tambah-tambahan. Makan kan suami ibu kuli bangunan. Emang cukup? 300.000? Ya cukup nggak cukup, dicukup-cukupin aja lah. Tapi seneng lah segini. Iya. Karena target semula kita itu membayarkan tanggal 1. Karena ada instruksi Pak Dirut Pos harus dibayar dalam waktu dekat, kami langsung segera bayar hari ini juga tanggal 25. Berbeda halnya di Padang, Sumatera Barat, warga mendatangi kantor kelurahan untuk mengetahui apakah mereka bisa mendapatkan dana BLSM atau tidak. Bak melihat pengumuman kelulusan ujian, beberapa ibu warga miskin harus kecewa karena nama mereka tidak tercantum. Kebingungan menyergap pikiran para ibu ini karena mengaku sudah beberapa kali didata sebagai warga miskin. Ya sekarang itu saya bilang kan kenapa nama saya tidak ada keluar. Sedangkan saya didata cukup, setiap apa saya didata terus. Tapi tidak pernah saya kebagian apa-apa. Rasa sedih juga dirasakan warga miskin di Solo, Jawa Tengah. Air mata kesedihan mewarnai para warga miskin yang berusaha mengadukan nasib mereka ke kelurahan. Dulu dapat, tapi yang ini nggak dapat. Padahal ibu merasa sebenarnya berhak gitu ya, Bu ya? Iya, no, Mas. Ya nek temennya dapat mestinya ya ingin toh, Mas. Terhadap adanya salah sasaran dan data penerima BLSM ini, pemerintah meminta agar diselesaikan di tingkat kelurahan. Yang merasa harusnya dapat ternyata tidak, ini ada mekanismenya yang disebut dengan musyawarah kelurahan. Ini yang memusyawarahkan. Nanti bagaimana dari musyawarah itu? Tetapi ternyata komunikasi tidak berjalan baik karena banyak lurah yang justru tidak mengetahui mekanisme BLSM ini. Dari kelurahan untuk pendataan tidak pernah dilibatkan, jadi sehingga kita tidak tahu. Inilah yang harus segera diperbaiki agar BLSM bisa disalurkan pada warga miskin yang lebih berhak menerima. Tim Liputan SCTV melaporkan. Belasan angkutan umum yang menaikkan tarif secara sepihak terjaring operasi petugas di depan Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur. Hingga kini, saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga menetapkan kenaikan tarif resmi angkutan umum di ibu kota. Operasi angkutan umum yang menaikkan tarif secara sepihak di ibu kota Jakarta terus digencarkan petugas. Selasa siang, belasan angkutan umum dari berbagai jurusan terjaring razia di depan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Namun beberapa sopir sempat protes dengan razia ini dan menolak menandatangani surat tilang. Operasi ini digelar menyusul banyaknya pengaduan masyarakat akan tarif liar. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan yaitu langsung ke pengawasan di lapangan, Pak. Tindakannya itu berupa penilangan atau di BAP, Pak. Hari keempat setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, Pemprov DKI Jakarta belum juga merampungkan pembahasan kenaikan tarif angkutan umum. Hal ini diakui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun Jokowi juga memerintahkan Dishub supaya menindak tegas angkutan yang sudah menaikkan tarif secara sepihak. Untuk operasi kemarin, operasi dapat 30 angkutan yang di razia di BAP. Hari ini dioperasi lagi. Iya kan kita belum ngeluarin apa-apa kok udah. Meski terancam terkena sanksi, banyak angkutan umum yang membandel menaikkan tarif karena terus merugi sejak harga BBM naik. Maria Anneke, Doni Indradi, dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kita ke Tanah Suci, saudara. Perluasan Masjidil Haram seluas 35% dari area saat ini. Kondisi inilah yang salah satunya menjadi pertimbangan kebijakan pengurangan kuota haji oleh Kerajaan Arab Saudi. Berikut laporan Muhammad Akhir dan Endro Aji dari Mekah. Saudara, jam besar yang ada di balik bukit ini merupakan lokasi Masjidil Haram pada saat ini. Nah, sementara di belakang kiri saya ini merupakan bagian dari perluasan Masjidil Haram yang setidaknya akan mencapai 35% dari wilayah aslinya sekarang. Akibatnya, gunung-gunung di belakangnya dipapas pada saat ini dan proses pengerjaan masih berlangsung. Kuota haji akhirnya diputuskan untuk dikurangi sampai dengan 20% diakibatkan pembangunan yang tengah berlangsung di dalam Masjidil Haram sendiri untuk area tawaf berkurang secara drastis. Dan ini mengakibatkan juga menjadi penanda tersendiri bagi para jamaah haji, apalagi mereka yang dalam keadaan tidak sehat dan berusia lanjut menjadi tantangan tersendiri, unsur keselamatan dan kenyamanan pada saat melakukan ibadah tawaf. Di
Demikian laporan saat ini, Muhammad Akhir dan Endro Aji melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.